Ya, Kebetulan. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini kami dari kelompok 10 akan membuat penjelasan mengenai ujian akhir semester dari mata kuliah basis data. Yaitu tema yang kita ambil adalah GoFood. Sebelumnya mungkin perkenalkan dulu untuk anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Imam Said Rahman dengan NIM 068, lalu ada Kireina Amani Ridesto dengan NIM 74, ada Kafka Fadilah Wibawa dengan NIM 072, dan saya sendiri Muhammad Fahri Farudin dengan NIM 093. Baik, mungkin langsung saja ke pembahasannya. Silakan. Pembahasan yang pertama yaitu ada deskripsi umum. Produk digitalnya yaitu produk yang kita pilih adalah GoFood. GoFood adalah salah satu produk digital yang ditawarkan oleh Gojek, sebuah perusahaan teknologi berbasis aplikasi yang beroperasi di Indonesia. GoFood adalah platform pengiriman makanan yang memungkinkan pengguna untuk memesan makanan dari berbagai restoran dan pedagang makanan melalui aplikasi Gojek. GoFood adalah sebuah aplikasi berbasis mobile yang memudahkan pengguna untuk memesan makanan dari berbagai restoran dan pedagang makanan favorit mereka. Dengan GoFood, pengguna dapat menelusuri daftar restoran yang tersedia di sekitar mereka, memilih dari beragam menu yang ditawarkan, dan melakukan pemesanan dengan mudah melalui aplikasi. Selanjutnya yaitu ada deskripsi spesifik mengenai business process atau business rule pada fitur, data yang diinput, data yang diproses, data yang di-retrieve, dilengkapi dengan screenshot pengguna. Yang pertama yaitu ada business process pada fitur pemesanan. Berikut merupakan fitur pemesanan makanan dari GoFood. Yang pertama ada data yang diinput, pengguna memasukkan lokasi pengiriman, memilih restoran atau pedagang makanan, memilih menu dan jumlah pesanan serta mode pembayaran. Selanjutnya data yang diproses, aplikasi memvalidasi lokasi pengiriman, ketersediaan restoran dan stok makanan yang dipesan. Juga metode pembayaran akan diverifikasi untuk memastikan keberhasilan transaksi. Selanjutnya, data yang di-retrieve, aplikasi mengambil informasi pesanan termasuk daftar menu, jumlah pesanan, lokasi pengiriman, dan metode pembayaran. Informasi ini digunakan untuk memproses pesanan dan pengiriman. Selanjutnya yaitu ada business process pada fitur ketersediaan restoran dan menu. Data yang diinput yaitu informasi tentang restoran, termasuk jam operasional dan menu mereka, diinput oleh restoran atau pedagang makanan ke dalam sistem aplikasi. Selanjutnya, data yang diproses, aplikasi memeriksa jam operasional restoran untuk menentukan apakah restoran tersebut sedang beroperasi. Juga informasi tentang menu dan stok makanan yang tersedia diperiksa untuk menampilkan pilihan yang aktual kepada pengguna. Selanjutnya, data yang di-retrieve, aplikasi mengambil data tentang restoran yang beroperasi, menu yang tersedia, dan stok makanan saat itu untuk menampilkan kepada pengguna. Selanjutnya, ada business rule pada fitur penilaian dan ulasan. Data yang diinput, setelah pesanan selesai, pengguna memberikan penilaian dan ulasan terhadap restoran, pedagang makanan, dan pengemudi Gojek. Data yang diproses, aplikasi memproses penilaian dan ulasan yang diberikan oleh pengguna, memverifikasi apakah ulasan sudah terisi dan dalam format yang sesuai. Data yang di-retrieve, aplikasi mengambil data penilaian dan ulasan untuk ditampilkan kepada pengguna lain yang tertarik dengan restoran atau pedagang makanan yang sama. Berikut adalah tampilan fitur penilaian dan ulasan.
Di atas adalah beberapa contoh business proposal dan business rule yang mungkin terkait dengan fitur, data yang diinput, data yang diproses, dan data yang diretrieve pada aplikasi GoFood. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, untuk materi yang selanjutnya yakni tentang konseptual data model atau disingkat CDM ya. Di sini dapat dilihat ada pertama ada tabel order. Di dalamnya ini terdapat ID order, kemudian ID customer, ID promo, ID resto, ID driver, kemudian ID payment, kemudian kode order. Oh ya, untuk tipenya itu varchar sebanyak 255. Kemudian ada tanggal jam pemesanan, tipe datanya juga varchar sama. Kemudian jumlah order, eh, tipe datanya sama varchar. Kemudian yang terakhir yakni total harga order dengan tipe data varchar juga. Nah, eh, yang selanjutnya si tabel order di sini bisa dilihat ID order. ID order itu eh, si ID order di tabel order ini akan merefer si tabel di tabel delivery bawah itu ke ID delivery. Kemudian yang ID customer, ID customer ini akan merefer ke yang di sebelahnya itu ada tabel customer. Kemudian dari eh, selanjutnya ID promo ya. ID promo ini akan merefer juga ke yang ada di payment, tabel payment di bawah tabel customer itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada ID resto. ID resto ini akan merefer ke tabel yang berada di ID di tabel resto. Kemudian ID payment. ID payment ini akan merefer ke tabel payment. Nah, yang selanjutnya si tadi terlewat ya, ID order ini tidak ke satu tabel melainkan ke tabel lainnya. Di antaranya ada tabel delivery, kemudian ada tabel customer juga. Kemudian untuk kita bisa lihat di tabel yang selanjutnya di tabel customer itu ID customer. Nah, si ID customer ini memiliki akan merefer data ke tabel yang di sebelahnya, yakni tabel resto ya. Di tabel customer ini kita punya ID customer, kemudian ID order, kemudian nama, alamat, email, dan nomor. Kemudian di tabel resto ini kita punya ID resto yang tadi sudah di refer dari tabel order ya. Kemudian juga ada ID food. Kemudian di bawahnya ada nama resto, alamat, rating, dan produk. Nah, di tabel resto ini kita bisa dilihat di ID food. ID food ini akan merefer ke tabel yang di sebelahnya, yakni tabel food. Di, di tabel food terdapat ID food. Nah, kemudian di bawahnya juga ada nama, jenis, harga, dan deskripsi. Yang setiap dari atribut tersebut menggunakan variabel varchar, kecuali harga ya, harga integer itu. Kemudian lanjut ke tabel berikutnya, yakni ada di tabel promo.
Di tabel ini kita punya ID promo dengan tipe data integer, di promo juga di bawah, kemudian total harganya dengan tipe data integer juga. Nah, si ID ini akan merefer ke tabel di sebelahnya, yakni tabel payment. Nah, tabel payment kita bisa lihat di sana ada ID promo ya. Di tabel payment ini kita punya ID payment, ID orders, dan ID promo. Masing-masing memiliki tipe data integer. Kemudian ada metode payment dengan tipe data varchar, dan ada total harga dengan tipe data integer. Kemudian lanjut ke tabel di sebelahnya, di tabel driver. Di tabel driver ini ada kita punya ID driver, kemudian eh, ada ID kendaraan, ID delivery, dan ID ulasan dengan masing-masing tipe data integer. Kemudian juga ada nama dan nomor telepon dengan tipe data varchar. Nah, di tabel driver ini pada ID kendaraan akan merefer ke tabelnya, yakni tabel kendaraan. Nah, bisa dilihat di tabel selanjutnya ada ID kendaraan dengan tipe data integer. Kemudian juga di tabel kendaraan ini ada ID driver, jenis kendaraan, plat nomor, dan warna kendaraan. Kemudian lanjut ke tabel sebelah selanjutnya yang di bawah itu ada tabel delivery. Nah, di dalam delivery ini kita punya ID delivery dan ID order. Ini masing-masing bertipe data integer. ID delivery dan ID orders ini di refer tadi dari eh, tabel yang sebelumnya, tabel orders. Nah, kemudian di tabel delivery ini kita punya pengambilan order, tipe datanya varchar, kemudian tujuan order, tipe datanya varchar, dan biaya ongkir, tipe datanya integer. Kemudian yang terakhir ada tabel ulasan. Nah, di ulasan ini kita punya ID ulasan bertipe data integer, yang mana ID ulasan ini akan merefer ke tabel driver yang di atasnya itu. Kemudian di tabel ulasan ini kita juga punya ulasan driver, ulasan resto, dan ulasan makanan yang masing-masing memiliki tipe data varchar. Boleh selanjutnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada physical data model. Physical data model atau PDM ya. Di tabel order kita memiliki ID order ya, yang mana itu dijadikan sebagai primary key. Kemudian kode tanggal jam pemesanan, jumlah order, total harga order, kemudian ID customer, ID promo, ID resto, ID driver, ID payment. Nah, si ID customer, ID promo, ID resto, dan ID driver dan ID payment ini kita jadikan sebagai foreign key atau FK. Nah, bisa dilihat itu di FK ID promo itu ada panah ke tabel di bawahnya ya, tabel promo ya, yang artinya itu si ID promo ini akan merefer ke tabel promo, dan si ID promo yang ada di tabel promo ini akan dijadikan primary key. Kemudian di promo ini kita ada promo sama total harga. Nah, kemudian juga bisa dilihat itu ada ID customer di tabel order. Tabel di ID customer ini akan merefer ke tabel customer yang di atasnya, dan sama seperti tadi, ID customer di eh, tabel customer ini akan dijadikan sebagai primary key atau PK ya di sini. Kemudian ada FK ID driver ya. ID driver ini akan merefer ke tabel driver yang sama seperti tadi. Si ID driver di tabel driver ini juga akan otomatis dijadikan sebagai primary key atau PK gitu. Kemudian ID payment juga sama halnya. Nah, ID payment ini
bisa dilihat itu ada panah ke tabel payment yang paling bawah. Nah, artinya itu di refer ke tabel payment yang ID payment di tabel payment itu juga otomatis akan dijadikan sebagai PK atau primary key. Nah, kemudian di tabel customer itu yang paling atas, di bawahnya itu ada ID orders ya. ID orders ini eh, dijadikan sebagai foreign key yang akan merefer data ke tabel orders atau di ID orders itu ada panah ke ID orders. Kemudian eh, tabel resto yang bawah tabel customer itu di tabel resto ini kita punya nama resto, alamat, rating, produk, dan ID food. Nah, ID food ini kita jadikan sebagai foreign key atau FK. Nah, si FK ini, si ID food ini akan merefer ke tabel yang di sebelahnya, yakni tabel food. Nah, di si ID food di tabel food ini otomatis akan dijadikan sebagai PK atau primary key. Di sana kita juga punya nama, jenis, harga, dan deskripsi. Kemudian yang selanjutnya di tabel promo ya bisa dilihat itu di tabel promo kita jadikan ID promo sebagai primary key. Kita juga punya di dalamnya ada promo sama total harga. Kemudian ada juga di tabel delivery ya kita bisa lihat di tabel delivery itu yang kita jadikan PK atau primary key itu yakni ID delivery. Di dalam tabel ini kita punya pengambilan orders, tujuan orders, biaya ongkir, dan ID orders. Nah, yang mana ID orders ini akan dijadikan sebagai foreign key dan merujuk atau merefer ke tabel orders yang di atas itu. ID orders di primary key yang di tabel orders itu. Kemudian kita lanjut ke sebelahnya yakni di tabel driver. Di tabel driver itu kita punya ID driver yang tadi sudah kita jadikan sebagai primary key. Kemudian juga ada nama, nomor telepon, ID kendaraan, ID delivery, dan ID ulasan. Yang mana si masing-masing ID ini kita jadikan sebagai foreign key ya atau FK. Kemudian lanjut ke tabel di sebelahnya ada tabel kendaraan ya. Tabel kendaraan kita punya ID kendaraan yang kita jadikan sebagai primary key. Kemudian di dalamnya ada jenis kelamin, plat nomor, warna kendaraan, dan ID driver yang kita jadikan sebagai FK atau foreign key. Nah, lanjut di bawahnya itu ada tabel payment. Di tabel payment ini kita punya ID payment yang kita jadikan sebagai primary key ya, yang tadi di refer dari tabel orders. Di dalamnya kita punya metode payment, total harga, ID orders, ID promo yang masing-masing dari ID tersebut kita jadikan sebagai FK atau foreign key. Dan yang terakhir ada tabel ulasan. Nah, tabel ulasan ini kita punya ID ulasan yang mana di dalamnya ada ulasan driver, ulasan resto, dan ulasan makanan. Nah, si ID ulasan ini kita jadikan sebagai primary key, yang mana tadi di refer dari tabel driver itu yang ID ulasan sih di foreign key itu. Nah, yang selanjutnya mungkin akan Halo, halo, tes, kedengaran? Terdengar. Nah, yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh saya, script DDL, dan dilengkapi PRD di Deliver. Yang pertama kita membuat tabel customer, yakni ID customer dengan integer sebagai primary key-nya. Selanjutnya ID order, nama, alamat, email, sama nomor telepon. Mungkin ini akan sama dengan yang Kafka jelaskan dalam konsep dual data model ya.
Jadi mungkin boleh cuma dilihat juga, kayaknya ini udah jelas gitu, udah jelas. Mungkin saya akan langsung melihatkannya saja. Nah, kita membuat table order dengan dalaman data sama kayak tadi yang dijelaskan. Seterusnya kita membuat tabel resto, membuat tabel food, membuat tabel promo, dan membuat tabel delivery, driver, kendaraan, ulasan. Nah, mungkin saya akan jelaskan sedikit di ERD-nya. Nah, di sini tuh kita punya tabel customer yang memiliki korensi dari dari order. Mungkin apa ya? Mungkin jelasnya tuh order tuh merefer segala segala apa ya? Segala data gitu, dari data promo, dari data payment juga masuk ke order, data delivery, data driver, data food, dan data resto juga masuk ke order itu semua. Dan mereka semua itu adalah foreign key-nya dari si order. Karena kalau tidak dijadikan foreign key, mereka tuh tidak tidak punya apa ya? Mungkin order order sendirinya tuh nggak kompleks gitu kalau nggak ada mereka. Driver me, memforensikan kendaraan dan ulasan. Kenapa ulasan ditaruhnya di driver? Karena biasanya kalau setelah order tuh ulasan pertama tuh yang muncul adalah ulasan driver, ulasan makanan, dan ulasan resto. Jadi kenapa kita apa gak dimasukin langsung ke order? Karena mungkin itu beda bagian lagi ya lah ya. Kalau dalam UI-nya nanti mungkin cukup sekian dari saya. Boleh? Oh ya, sekarang script DDL-nya akan sama saya juga. Kita di sini memasukkan script DDL, yakni ke dalam customer tuh ID customernya berawal dari 1, ID ordernya berawal dari 401 sampai 408. Nama-namanya bisa kita lihat di sini, ada Fahri, ada Jumadi, ada Alisa, ada Rahman, ada Yanti, dan lain-lain. Mungkin alamat juga tertera di sini banyak. Email juga tertera, dan nomor telepon juga ada di sini. Dan ini hasil apa? Hasil data di dalam di Weaver-nya. Ini ID customer, ID order, ID nama, alamat, email, nomor telepon. Dan di sini ada tabel order yang dimasukkan data dummy, ID order, ID customer, ID promo, ID resto, ID driver, dan kode order tanggal pemesanan. ID order berawal dari 411 sampai 408, sama halnya dengan yang ada di dalam tabel customer. ID customer sama, ID promo dari 800 sampai 808, ID resto dari 201 sampai 208, ID driver dari 301 sampai 308, kode order dari A001 sampai A008, dan kita lihat di sini tanggal pemesanannya. ID payment juga di sini ada dari 701 sampai 708, ID food 601 sampai 608. Jumlah order tuh mungkin ini tuh harusnya eh, apa ya, mungkin bebas diisi oleh customer ya. Tapi ini di sini untuk contohnya gitu. Kita mengambilnya tuh berurutan gitu. Jadi order satu, jadi order dua, jadi order tiga. Harusnya tuh di sini tuh bebas gimana customer gitu ya. Diisinya tuh ini harusnya nol. Nanti diisi sama customer sendiri. Total harganya di sini sebagai perumpamaannya aja 30.000, ID delivery-nya juga sama 30.000. ID delivery-nya dari 1000.
1001 sampai 1008. Dan ini apa, kita memasukkan data ke tabel insert, ke tabel resto. Ini hasilnya, ID resto sama kayak tadi di atas, ID food sama kayak tadi di apa, di dalam table order. Alamatnya tertera di sini. Selanjutnya kita memasukkan data terhadap table food. ID food sama kayak table resto. Dan ini nama data-data dummy-nya. Mungkin apa ya, gak beda jauh lah ya semua data-data dalam ini tuh, karena ini data dummy ya. Saya cuma akan melihatkan ini data-data dummy-nya, karena dijelaskan juga ya tetap gitu di apa, gak beda jauh. Ini apa, data K10 payment, ini data kas, kas apa, table delivery. Oke. Di sini ada table driver. Nah, di table driver tuh tadinya saya tuh ingin apa? Kenapa ini ID ulasannya merah? Tadinya tuh saya ingin apa ya? Kayak memasukkan kayak datanya tuh nggak diinput dari ininya loh, dari dalaman data Deweaver-nya. Jadi langsung input di ID ulasannya aja langsung di table. Itu kan kayak ngisi langsung dari customer ya tadinya. Cuma ya nggak bisa gitu, di aksesnya nggak bisa gitu ini. Lah, kita langsung ke tabel kendaraan, outputnya begini, tabel ulasan, outputnya begini, lama, tepat waktu, ya begitu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Muhammad Fahri Fahrudi. Dipersilahkan. Ya, baik. Yang terakhir di sini ada script query sederhana sama kompleks. Nah, di sini kita buat dua untuk query sederhananya. Yang pertama, di sini kita coba tampilin dari dua tabel saja karena sederhana. Jadi di sini kita pakai inner join untuk memunculkan lalu menyatukan gitu si outputnya dari tabel customer dan juga tabel order. Untuk kolomnya yang kita satukan di sini ada 4, masing-masing dari tabel ada 2. Dari tabel customer ada nama dan alamat, lalu dari tabel ordernya ada kode order dan juga tanggal jam pemesanan. Lalu untuk query yang kedua yang sederhana di sini. Nah, di sini kita coba untuk tampilin data si driver gitu. Sama dimasukin dari di join gitu dari tabel kendaraan sama juga driver. Nah, dari kolomnya yang kita satuin di sini ada nama, nomor telepon, lalu ada jenis kendaraannya, lalu plat nomor dan juga warna kendaraan. Seperti ini outputnya kita nggak pilih satu ya, tapi kita tampilin semua dari data yang sudah diinsert tadi. Oke, selanjutnya ke query yang kompleks. Nah, di sini dari yang kompleks kita tampilin detail order gitu. Jadi kita pakai inner join di sini dari ada 3 tabel ya. 4 sorry. Nah, dari 4 tabel kita satuin untuk memunculkan satu orderan tapi detail gitu. Dari kolom-kolomnya di sini ada nama, ada kode order, lalu ada tanggal jam pemesanannya, lalu ada metode payment-nya di sini, lalu biaya ongkir dan juga total harga order. Baik, untuk yang query kompleks kedua, nah, ini sebenarnya sama aja sih. Ya, Ya, sama. ya sama aja sih, cuma
nampilin detail order kayak tadi. Jadi ya udah gitu aja mungkin dari penerapan query-nya. Nah, outputnya seperti itu. Mungkin dari tadi dari query kompleks tuh yang perbedaannya tuh ada di or sama in. Enggak. Jadi tampilan query-nya tuh ada banyak lah gitu, bisa pilih-pilih orang-orangnya. Cuma yang kita agak Hmm, masukin tuh di sini tuh and sama not. Mungkin segini juga cukup lah ya. cukup Eh, kompleks lah ya. ya, baik. Baik, mungkin sudah ya. Terakhir mungkin Mungkin ini ada kesimpulan ya dari saya. Oke, jadi kesimpulannya saya udah buat menjadi beberapa poin. Jadi yang pertama ada di project database kita kali ini yang yaitu GoFood. Yang pertama ada manajemen pelanggan atau user. Jadi di database ini kita menyimpan informasi pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon, email, dan lain-lain. Lalu poin kedua ada manajemen restoran. Jadi informasi mengenai restoran seperti nama, alamat, menu, dan harga sudah tertera gitu di database ini. Yang ketiga adalah manajemen pesanan atau order. Jadi database ini menyimpan pesanan yang ditempatkan oleh pelanggan, termasuk detail pesanan, jumlah, dan harga, dan juga mungkin ada promo ya tadi, dan lain-lain gitu. Lalu yang keempat ada integrasi pembayaran. Jadi seperti yang tadi diperlihatkan di tabel, jadi kita di database ini menyimpan informasi pembayaran gitu, seperti rincian metode pembayaran yang bisa diatur dengan aman dalam database ini. Mungkin dicukupkan dari saya, dari teman-teman yang lain, ada yang ingin ditambahkan mungkin? mungkin sudah cukup. Kalau dari saya gak ada. Itu juga udah emang dari kesimpulannya database kita yang kita buat ini. Eh, apakah ada tambahan lain atau apa dari Kirei, dari Kafka? Aman berarti ya, aman. Cukup ya. Oke, kalau gitu kita tutup saja untuk video tentang proyek UAS ini. Mohon maaf apabila masih ada salah-salah dan banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.